Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak Ibu? Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita dapat ke sekolah. Absen dulu ya. Jadi namanya yang Ibu panggil bisa mengacungkan tangannya. Aulia Rahman, Nun. Ahmad Fikri, Hadir. Azifatul Zahra. Hadir. Alhamdulillah, anak-anak Ibu hari ini semua hadir. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Ibu minta kepada ketua kelas yang memimpin dalam berdoa. Bisa maju ke depan. Dengan dibacakannya doa tadi, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ibu minta untuk kondisi kursi. Apakah sudah rapi semua? Ya, sepakat. Juga pakaiannya. Ya, pakaiannya rapikah sudah? Ya, kalau sudah rapi, dalam rangka rasa nasionalisme kita kepada negara dan rasa cinta tanah air, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu minta kembali anak Ibu untuk memimpin ke depan. Ya, siapa yang ingin maju? Ya, Aulia Rahman, silakan maju ke depan. Ya, yang lain bisa berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Semuanya bisa duduk kembali. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada hari ini kita akan belajar tentang P5. Apakah di antara kalian sudah ada yang mengetahui tentang P5? Sudah atau belum? Belum. Nah, ya, kalau belum nanti Ibu akan memperlihatkan tentang P5 nanti videonya lah. Kalian bisa cermati nanti videonya. Sebelum kita melihat video tentang P5, apakah kalian masih ingat pelajaran yang minggu lalu? Belum. Ya, Aulia Rahman.
Asmaul Husna kemarin apa? Nama-nama Allah yang baik. Berapa jumlahnya? 99. Itu nama-nama Allah yang baik yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Nah, ya. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan memperlihatkan tentang video P5. Nanti kalian bisa sambil mencatat ya. Sambil mencatat hasil dari yang kamu lihat di dalam video tersebut. Nah, apa itu P5? Ya, silakan buka peralatan tulisnya. Sudah kan buka? Sudah. Kelihatannya anak-anak ibu ini masih kurang semangat. Nah, ayo. Ya, bagaimana kalau kita ice breathing terlebih dahulu untuk lebih semangat? Ibu minta kepada siapa? Ayo. Ya, biar Muhammad Nasir. Ya, maju. Yuk, lebih semangat ya dalam belajar. Ya, ayo. Belajar Pancasila, beriman dan berakhlak pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkelindahan lokal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bagus semuanya, silahkan duduk. Atau Ibu perlihatkan tentang video P5 ya. Nanti kalian bisa cermati juga. Anak-anak, kalian bisa lihat video yang Ibu tampilkan di depan. Bisa sambil melihat kan? Nanti kalian amati dan bisa ditulis di buku tulisnya apa yang kalian dapatkan dari video ini. Mengenal proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Hai teman GC, mungkin sudah dengar ya tentang pelajar Pancasila? Kalau belum, bisa simak video berikut setelah ini. Singkatnya, pelajar Pancasila adalah pelajar Indonesia yang unggul. Unggul dalam artian sebagai seorang pelajar sepanjang hayat, kita tidak hanya membangun kompetensi yang tinggi, tapi juga mengembangkan karakter Pancasila. Dengan pelajar Pancasila, kita bisa bersama mencapai visi Indonesia Maju. Nah, sekarang gimana nih caranya supaya tidak hanya materi belajar di kelas, tapi juga aktivitas ekstrakurikuler dan kokurikuler yang namanya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5. Wah, apa ya P5? P5 adalah pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan untuk membangun sikap Pancasila. Ada 7 tema P5, yaitu Formula Jiwa dan Raganya, Berekayasa dan Berteknologi untuk Membangun NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Gaya Hidup Berkelanjutan, Kearifan Lokal, Kewirausahaan, dan Suara Demokrasi. Khusus untuk SMK, ada 2 tema tambahan, yaitu Kepekerjaan dan Budaya Kerja. Dalam setahun, sekolahmu akan memilih paling tidak 2 hingga 3 tema proyek untuk dilaksanakan semua. Kalian tadi sudah mencermati tentang video P5? Ya. Apa yang kalian dapat pahami tadi? Nah, ya, apa tadi? Tradisional. Ya, contohnya ya. Makanan tradisional. Tradisional. Pakaian. Ya, nah, ya. Budaya. Ya, budaya. Itu tadi semacam contoh dari P5. P5. Nah, alhamdulillah tadi sudah ada yang menjawabkan. Nah, di sini P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, itu yang dinamakan P5 singkatannya ya. Nah, di sini dalam P5 tadi yang kita lihat tadi ada 6 elemen. Nah, 6 elemen dari P5. Nah, siapa tadi yang tahu 6 elemen?
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu tadi elemen yang pertama dari P5. Yang kedua apa? Berkebenekaan global. Nah, itu tadi. Yang ketiga Mandiri. mandiri. Yang keempat Gotong royong. gotong royong. Yang kelima Bernalar kritis. bernalar kritis. Yang keenam Kreatif. nah ya enam kreatif. Nah ulang kembali tadi ada 6 elemen dalam P5. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua berkebenekaan global. Yang ketiga Mandiri. yang keempat gotong royong. Yang kelima Bernalar kritis. bernalar kritis. Keenam kreatif. Ya pintar. Nah itu tadi sekilas tentang P5. Nah, dari P5 ini juga ada semacam produk atau proyek lah. Kalian nanti bisa mendaur ulang. Nah, apa yang didaur ulang di sini? Sampah. Nanti kita akan belajar tentang mendaur ulang sampah. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat di lingkungan sekitar atau di halaman. Apakah ada sampah yang bisa didaur ulang? Bisa. Ya, Sampah plastik. ya sampah plastik. Nah, ya kalian. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di halaman sekolah kita. Apakah ada sampah yang bisa kita gunakan untuk didaur ulang? Ya, silakan kalian keluar. Waduh, banyak sekali. Semuanya sudah kah? Nah, sudah. Apa tadi yang kalian dapatkan di luar? Sampah apa? Oh, sampah plastik. Bisa kalian tunjukkan kepada ibu? Ya. Ya, itu tadi hasil dari temuan kalian di luar. Sampah yang bisa didaur ulang. Kira-kira dari hasil sampah ini bisa dibuat apa ya? Ya, bisa dibuat kolase. Nah, untuk kelompok ini dibuat apa tadi? Kolase. Kalau kelompok yang lain bisa dibuat apa? Ya, ternyata sama ya. Ya, sama di antara dua kelompok. Dari sampah ini bisa dibuat sebuah kolase. Ya, kalau kalian ingin membuat kolase, nanti ibu akan perlihatkan kembali cara-cara atau langkah-langkah
kita sudah bersama-sama melihat tata cara atau contoh dalam membuat kolase. Kolase dari apa tadi? Dari sampah Dari sampah plastik. Nah, ini di sini Ibu jelaskan ada alat dan bahan dalam membuat kolase dari sampah plastik. Yang pertama, sampah plastik atau sampah bungkus bekas snack lah. Nah, bekas snack kita persiapkan. Yang kedua, apa ini? Nah, ada gunting. Yang ketiga, gunting. Yang ketiga, ini nantinya untuk kalian menggambar pola apa yang kalian inginkan. Ya, yang ini apa? Nah, apa gunanya lem? Ya, untuk menempel. Nah, dan ini apa? Lidi. Nah, ini nanti gunanya lidi ini apakah ada yang tahu? Oh, belum tahu. Nah, ini nanti setelah kalian menabur potongan-potongan plastik nanti di atas kertas yang sudah kita beri lem, nanti bisa dirapikan menggunakan lidi ya. Nah, ya. Habis itu ada lagi untuk apa kertas? Nah, untuk membuat gambar atau membuat pola yang kita inginkan. Nah, untuk kali ini Ibu minta kalian membuat pola gambar dengan tulisan atau gambar Asmaul Husna. Kenapa Ibu pilih gambar Asmaul Husna? Karena ini berkaitan dengan pelajaran yang minggu lalu tentang Asmaul Husna. Dan yang terakhir ada Tisu. untuk apa kira-kira tisu? Ya, untuk membersihkan sampah tadi yang kalian dapatkan di luar kelas. Ya, ini tadi alat dan bahan yang kita gunakan. Sekarang kalian Ibu bagi dua kelompok. Ya, dua kelompok untuk membuat kolase dari plastik bungkus snack. Apakah kalian sudah siap? Siap. Ya, kalau sudah siap, kalian persiapkan dulu alat dan bahan-bahannya. Ya. Sudah dipersiapkan? Sudah. Ya, alat dan bahannya bisa diletakkan di atas meja. Setelah tadi sampah yang kalian dapatkan di luar, nah Ibu lihat dulu sampahnya, hasilnya. Ini sampah ini bersih apa kotor, Nak? Kotor. Nah, kalau ini kotor kan tidak mungkin kita langsung membuatlah. Nah, jadi Ibu minta kalian bersihkan dulu sampah ini dengan air. Nah, bisa di luar ada keran air, ya silahkan. Ya, untuk perwakilan saja tiap kelompok. Ya, kalau sudah bersih, ya sudah. Ya. Nah, setelah itu kalian bersihkan atau keringkan tadi dengan tisu. Nah, ambil tisunya, kalian keringkan dulu. Ya, keringkan. Ya, apakah sudah dibersihkan, dikeringkan? Ya, kalau sudah, langkah selanjutnya kalian potong-potong. Ya, tadi kan sudah kita melihat videonya. Potong kecil-kecil, naklah. Nah, ya. Nah, kalian potong kecil-kecil. Ya, ayo. Yang namanya kelompok
bekerja sama. Ya kalian potong-potong dulu. Ya, setelah kalian potong-potong kecil, nah ini ada tulisan Asmaul Husna. Nah, kalian bisa membuat kolase di atas kertas yang sudah bertulisan ini ya. Nah, ya bisa bekerja sama. Ya, bisa bekerja sama. Ya, ya. Sudahkah semuanya kebagian? Ya, habis itu tadi apa langkahnya? Setelah tadi plastik dipotong kecil, lalu ada kertas yang bertulisan, lalu kalian ya, nah sebelum menempel harus diberi lem. Nah, ya sudah, sekarang kalian beri lem, ambil lidinya. Ya, mana lidinya? Ya. Supaya rapi. Ya, rapikan ke dalam. Ya, bagaimana? Apakah sudah selesai semuanya? Alhamdulillah. Kalau sudah, kalian bersihkan terlebih dahulu sisa sampah tadi. Ya, buat dalam plastiknya, sampah-sampahnya. Ya, bersihkan dalam plastik. Ya, kalau sudah, apakah sudah semuanya? Ya, tadi sampahnya sudah dibersihkan. Dan di sini Ibu bagikan lembar refleksi. Apa itu lembar refleksi? Di sini kamu bisa menyimpulkan dari pemahaman tentang pelajaran kita tadi, dari awal sampai akhir. Bisa kamu beri komentar di sini lah. Nah, yang pertama di sini ada kolom pernyataan. Lihat? Lihat ya, ada kolom pernyataan. Nah, misalkan yang nomor 1, aku memahami jenis sampah plastik. Nah, apakah kalian paham atau tidak? Nanti kalian bisa beri respon. Nah, beri respon di kolom ya atau tidak. Kalau kalian paham, beri respon di kolom ya. Nah, ya diconteng. Paham? Nah, kalau paham, Ibu bagikan satu persatu. Bisa diisi lah. Terlebih dahulu nama dan kelas, nama dan kelas. Aku bisa membuat Memahami sifat benda plastik. Ya, bagaimana tadi hasil refleksinya?
tadi kita membuat kolase dari Asmaul Husna. Nah, yang bahannya dari bungkus ya plastik snack atau bekas sampah yang dapat didaur ulang. Ya, untuk munawarah, apa hasilnya tadi? Ini adalah kolase Asmaul Husna As-Salam yang artinya Allah Maha Sejahtera. Ya, Jaida. Ini adalah Asmaul Husna yang berarti Allah Maha Raja dan yang bernama Al-Malik. Ya, sekarang kalian duduk. Ibu ucapkan terima kasih. Yang masih belum paham tentang cara membuat kolase tadi? Nah, kalau kalian sudah paham, nanti bisa kembali kalian di rumah lah untuk membuat kolase. Kolase dari apa saja bisa saja ya. Nah, kolase dari bahan apa yang paling mudah. Nah, di rumah lah, bisa nanti mencoba-coba kembali. Ya baiklah, anak-anak ibu. Sebelum ibu mengakhiri pelajaran kita hari ini, ibu ingatkan kembali kepada kalian tentang pentingnya mengurangi penggunaan plastik yang sekali pakai. Dan kita juga harus melestarikan lingkungan. Contohnya kayak apa yuk? Melestarikan lingkungan. Apabila kita melihat sampah, ya kita ambil ya lah. Nah, di mana meletakkannya? Ya, itu salah satu contoh melestarikan lingkungan. Ya, sebelum kita pulang, terlebih dahulu kita membaca doa. Siapa yang ingin memimpin? Ya, Aulia Rahman maju ke depan. Silakan Aulia Rahman duduk kembali. Akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran kita bermanfaat dan dapat kalian tiru atau kalian lakukan di rumah. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi